Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Baik, untuk perkuliahan malam hari ini kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 9, Pak. Kelompok 9. Silahkan mungkin bisa mulai presentasi. Siap. Mohon izin untuk saya mulai ya, Pak, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok Bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan. Sebelum melanjutkan presentasi, untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Nur Faizin dengan NIM 2019-53089. Lalu yang kedua saya Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 2019-53092. Lalu yang ketiga Novian Arif Pratama dengan NIM 2019-53093. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu pengertian laporan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Adapun Keraf menyatakan laporan adalah suatu cara berkomunikasi untuk menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan batasan mengenai laporan tersebut, maka dapat didefinisikan laporan adalah bentuk berkomunikasi secara lisan maupun tulis dari seseorang atau kelompok orang. Untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau suatu badan institusi berkaitan dengan tanggung jawab atau tugas yang diberikan atau dibebankan kepadanya. Selanjutnya, adapun suatu laporan dibuat, disusun, atau ditulis bertolak dari beberapa dasar, yaitu 1. Penerima laporan. Penerima laporan bisa berupa perseorangan, badan, atau institusi. Yang kedua, pemberi laporan. Pemberi laporan dapat berupa perseorangan, kelompok, badan, atau institusi yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Lalu yang ketiga, sifat laporan. Suatu laporan dapat dikatakan baik jika mampu memenuhi fungsinya, yaitu mampu mempengaruhi pembacanya sebagaimana yang diharapkan. Yang keempat, tujuan laporan. Tujuan laporan tergantung situasi yang ada antara pemberi laporan dan penerima laporan. Maka tujuan laporan ditentukan oleh penerima laporan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Novian Arif Pratama. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis laporan. Untuk yang pertama, laporan berbentuk formulir isian, laporan berbentuk surat, laporan berbentuk memorandum, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Selanjutnya ada laporan berkala, laporan laboratoris, dan laporan formal.
Laporan berbentuk formulir isian. Selanjutnya, laporan ini pada umumnya belangko daftar isian telah disiapkan. Oleh sebab itu, pembuat laporan atau pemberi laporan tidak perlu membuat format laporan sendiri, tetapi cukup dengan mengisi formulir laporan yang telah disiapkan, kemudian diserahkan kepada penerima laporan. Laporan jenis ini biasanya bersifat rutin dan berbentuk angka-angka. Yang selanjutnya ada laporan berbentuk surat. Laporan yang berbentuk surat tidak jauh berbeda dengan bentuk surat biasa. Oleh karena itu, sistem penulisan laporan juga mengikuti aturan atau gaya penulisan yang berlaku dalam surat. Yang selanjutnya, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Laporan perkembangan atau progress report adalah laporan yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan, atau tahapan mana yang telah dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan laporan keadaan atau status report adalah laporan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang ada pada saat laporan yang bersangkutan dibuat. Kedua laporan ini sebenarnya saling berkaitan. Oleh sebab itu, kedua jenis laporan tersebut tidak perlu dipertentangkan. Dan selanjutnya ada laporan berbentuk memorandum, di mana laporan yang berbentuk memorandum atau saran, nota, catatan, arahan hampir mirip dengan laporan yang berbentuk surat, tetapi isinya lebih singkat. Laporan ini sangat bermanfaat untuk suatu laporan yang bersifat formal. Yang selanjutnya ada laporan berkala. Laporan berkala disebut juga laporan periodik. Laporan ini dibuat atau disusun dalam jangka waktu tertentu. Apabila laporan berkala dibuat dalam kaitannya dengan proyek, maka laporan ini dapat juga dinamakan dengan laporan perkembangan. Selanjutnya ada laporan laboratoris. Tujuan pembuatan atau penulisan laporan laboratoris adalah untuk menyampaikan hasil percobaan atau kegiatan yang dilakukan dalam laboratoria. Yang selanjutnya laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh badan atau institusi penerima laporan. Sedangkan nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam struktur yang berlaku dalam laporan-laporan resmi suatu badan atau institusi. Ya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Muhammad Nur Faizin. Laporan formal. Monggo, Mas. Laporan formal meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul, surat penyerahan, daftar isi, ikhtisar abstrak, pendahuluan, isi laporan, simpulan, saran atau rekomendasi, grafi. Ada juga dalam laporan formal struktur mengikuti sistematika sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul, surat penyerahan, daftar isi, ikhtisar atau abstrak, simpulan, saran atau rekomendasi, pendahuluan, isi laporan, apendik, grafi. Struktur tersebut boleh dipergunakan dalam menyusun laporan formal. Biasanya, struktur badan diskusi memiliki ciri atau gaya struktur laporan formal salah satu dari kedua struktur tersebut. Dilaksanakan di kalangan pendidikan, terutama digunakan di perguruan tinggi. Laporan tujuan untuk mendorong mahasiswa membaca buku-buku yang diwajibkan oleh dosen dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dalam memahami isi buku. Mengenai bentuk laporan buku tidak harus mengikuti persyaratan laporan formal. Oleh sebab itu, bentuk laporan buku berbeda dengan bentuk laporan-laporan yang lain. Bentuk laporan buku terdiri dari yang pertama, judul, 2, pendahuluan yang mencakup surat penyerahan dan pendahuluan, 3, isi laporan, 4, simpulan dan saran. Itu untuk presentasi dari kami kelompok 9.
Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai laporan ini dari materi laporan? Ya, ayo silakan untuk menambah keaktifan peserta atau audiens bisa bertanya ya, sehingga nilai keaktifannya bisa maksimal dan merata. Khususnya yang belum pernah bertanya ini silahkan. Silakan untuk teman-teman. Monggo. Bertanya gratis. Izin tanya, Mas. Oke, monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Mbak, disebutkan nama sama NIM-nya ya. Catat Mas Wian. Yang unsur-unsur laporan tadi loh, Mas. Oke. Unsur laporan. Nah, gak setelah itu. Nah, itu. Apa itu? Nama Putri Diana NIM 2019 53081. Mau bertanya, apakah laporan harus sesuai dengan unsur-unsur tersebut atau struktur tersebut? Kalau misalkan salah satu unsurnya tidak ada, apakah tidak bisa disebut laporan? Gitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Diana untuk pertanyaannya. Mas Wian, jawab, monggo. Ayo mungkin dari penanya berikutnya bisa. Yang lainnya silahkan, mungkin bisa bertanya juga, dimanfaatkan untuk keaktifannya ya. Tanya Mas. Monggo, Pak. Tolong ke slide 9, Mas. Oke, nama saya Saat Fauzi, NIM 2019 53134. Untuk laporan buku itu contoh laporannya kayak gimana ya, Mas? Boleh dicarikan ini enggak? Contohnya seperti apa? Contoh laporan buku. Terima kasih. Terima kasih Pak Saat. Iya, Pak. Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, akan saya jawab terlebih dahulu. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Mbak Diana dari unsur-unsur laporan formal. Untuk laporan formal memang sistematikanya seperti itu. Jadi kalau ada yang dikurangi ataupun dihilangkan, nanti jadinya tidak formal lagi untuk laporannya. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih. Untuk contoh laporan bukunya seperti itu, Pak. Karena laporan buku itu digunakan untuk di kalangan perguruan tinggi maupun pelajar.
yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isi buku. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk ini ya, gambarannya ringkasannya gitu ya. Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Ya, guys, ya. Makasih, Mas. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Monggo kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki.